Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam selebihnya banyak tapi kurang hafal saya, jadi saya stop di situ dulu. Yang kita hormati bersama Ibu Umi Qomariah Nurholis Majid, juga Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, dan keluarga Buya Syafi'i yang ada di Yogyakarta. Para tamu undangan yang sulit juga saya menyebut satu persatu, tetapi tadi sudah disebut, ada Pak Asrul, ada Pak Asrul sih. Juga ada Pak Teten, saya kira perlu disebut mewakili pemerintah. Kemudian ini ada Bang Yudi Latif, saya kira senior saya, mantan pemerintah ya. Dari UKP ke BPIP. Kemudian tadi ada terima kasih, ini ada luar biasa sumbu kebangsaan ini ya. Saya kira memang inilah semangat keindonesiaan, semangat kebangsaan kita yang kemudian dijadikan satu menjadi sumber atau sumbu kebangsaan. Dan 3 panitia menyatu. Saya kira itu contoh yang bagus sekali untuk Indonesia yang ke depan. Yang pertama adalah tadi Nurholis Majid Society, kemudian yang kedua Jaringan Gus Durian, kemudian yang ketiga Ma'arif Institute. Saya kira itu simpul-simpul saraf. Saya mengatakan simpul-simpul saraf civil society. Saya melihatnya malah lebih daripada civil society itu, karena dia mempunyai nilai-nilai yang luar biasa yang hari ini akan kita perdengarkan kembali untuk diteruskan warisan budaya, warisan cara berpikir, legasi dari 3 tokoh ini untuk generasi muda yang akan datang. Saya harus menyebut juga teman saya Gus Ulil, ini juga Pak Syafiq Hashim, kemudian Bu Musda, dan yang lain-lain. Kalau saya sebut satu persatu, habislah waktu untuk menyebut para hadirin dan hadirat ini. Begini fleksibilitasnya civil society itu. 3 orang yang diundang, mestinya 3 ada di sini, tetapi kemudian diubah, saya harus tampil duluan. Ini fleksibel sekali, jadi nanti kemudian diteruskan oleh tokoh-tokoh yang lain. Tetapi sebelum itu saya ingin mengapresiasi anak-anak muda ini tadi. Luar biasa itu, poin-poin itu, mudah-mudahan tidak ditangkap oleh calon presiden yang akan datang. Karena poin-poin itu sebetulnya Anda memberi luar biasa bahan-bahan untuk kampanye yang akan datang. Tetapi luar biasa betul, saya kira semua orang Indonesia harus dengar suara anak muda yang meneruskan 3 tokoh yang akan kita bicarakan hari ini. Lengkap sekali tadi itu, dari genom itu apa? Generasi Cahnom. Ini bisikannya Gus Ulil ini tadi. Genom itu apa Pak Amin? Genom itu adalah generasi Cahnom. Dan ini tadi betul-betul luar biasa, dan itu nampak keindonesiaan kita seperti itu. Poin-poin yang disampaikan
luar biasa, mentes kata orang Jawa itu. Betul-betul inti problem keindonesiaan itu, yaitu tadi. Dari agama, dari lingkungan, dari teknologi, dari pendidikan. Dan itu kalau melihatnya sepotong-sepotong, enggak jadi Indonesia ini. Semua itu adalah satu kesatuan sebetulnya. Dan semua pimpinan bangsa dari RT sampai presiden mesti mengetahui 11 poin atau berapa poin tadi? 9 ya, 8 ya. Itu sebetulnya tidak bisa terpisah-pisah. In the mind of the leaders harus ada 8 itu. Leader dalam tingkat apapun. Dan saya melihat leader sekarang, mudah-mudahan anak-anak muda kalau nanti Anda menjadi pemimpin, 8 itu diikat jadi satu dan menjadi your competent world view ketika mengurus keindonesiaan. Amin, gitu dong. Baik. Saya nggak tahu berapa lama saya harus berdiri ini, tapi saya tahu ada teman-teman yang lain juga gitu ya. Oke, spirit guru bangsa, Cak Nur, Gus Dur, dan Buya Syafi'i dalam aspek bernegara masa kini. Mengapa disebut bangsa lebih dulu daripada negara? Itu kata kuncinya. Negara sudah kita tahu semacam ini, tetapi panggung ini menyebut bangsa lebih dulu daripada negara. Itu artinya besar sekali. Mengapa? Karena lahirnya bangsa lebih dulu di Indonesia daripada lahirnya negara. Itu penting sekali. Tahun 1928, itulah Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Tidak menyebut agama. Hebat sekali generasi itu. Anak-anak muda saat itu hebat sekali. Apa yang saya maksud ini, mengapa bangsa itu harus disebut lebih dulu? Karena bertemunya generasi muda saat itu sebetulnya sukarela mereka. Voluntarily. Horizontal sifatnya. Tidak vertikal. Masyarakat menghimpun dirinya sendiri secara sukarela. Belum dibayangkan ada negara. Belum ada. Tahun 1928. Makanya kata-kata voluntarily ini secara sukarela dan juga horizontal itu penting sekali untuk masyarakat multikultural seperti Indonesia. Multireligi seperti Indonesia. Kalau masyarakatnya tidak mempunyai ikatan voluntarily itu kan gotong royong sebetulnya ya. Kegotong royongan itu sudah nampak jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, mereka mau melepaskan ego-ego sektoral. Dan tadi anak-anak muda sudah mengingatkan adanya ego-ego sektoral di dalam kepemimpinan negara. Untung saja COVID bisa diselesaikan. Tapi di awal-awal nampak sekali bahwa ego-ego sektoral itu hampir-hampir melumpuhkan. Tetapi ya alhamdulillah bisa bangkit dan kemudian bisa menyelesaikan COVID dengan baik. Tahun 1945 itu juga penting sekali dalam sejarah keindonesiaan. Disitulah diproklamirkan negara. Disitulah Undang-Undang Dasar
1945. Disitulah NKRI dan begitu selanjutnya. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah bagaimana agama yang terbuka. Tadi disebut agama yang terbuka tadi ya. Agama tidak boleh eksklusif. Agama tidak boleh ego, tidak boleh. Nah, ketika ada dokumen menyebutkan 7 kata bla 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 itu, kemudian dengan kepemimpinan hebat dari founding parents kita, orang-orang Muslim saat itu dengan sukarela menerima bahwa itu tidak perlu dicantumkan dan kemudian diganti dengan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Luar biasa itu peristiwa sejarah itu menjadi sangat-sangat penting. Nah, dari situlah kemudian Pancasila, ya dengan dinamikanya macam-macam begitu, tetapi dengan berbagai halangan, berbagai godaan, Pancasila masih tetap bisa menjadi common platform, kalimatun sawa di antara bangsa Indonesia sampai sekarang ini. Ya, otomatis ada dinamika rezim, itu pasti ada, tetapi itulah yang kemudian bahwa pada era-era tahun 85, Nahdlatul Ulama mengatakan Pancasila adalah final, NKRI final. Muhammadiyah juga tidak mudah juga itu. Saya dengar Pak Malik Fajar almarhum mengatakan sampai muktamar ditunda sekali 2 kali untuk menghimpun, meyakinkan warga bahwa Pancasila itu adalah penting untuk dunia Indonesia. Dan akhirnya Muhammadiyah tahun 2015 menggarisbawahi yang disebut Darul Ahdi Wasyahadah. Mitsaqun ghalidha. Pancasila adalah perjanjian agung sebetulnya untuk berdirinya NKRI. Kemudian kita tahu semua bahwa di dalam perjalanan ada kerikil-kerikil tajam, tetapi bisa diatasi dari waktu ke waktu. Lalu bagaimana kita menjelaskan warisan Cak Nur, warisan Gus Dur, dan warisan Buya? Ketiga tokoh ini, meskipun dengan latar belakang keanekaragaman organisasi, dalam hal ini organisasi Islam di Indonesia, tetapi itulah pelanjut dari apa yang sudah disampaikan oleh founding parents kita itu. Ada referensi sejarah bagi anak-anak muda, bahkan ada referensi moral sebetulnya. Kalau kita menunjuk 3 orang ini, itulah referensi moral. Tadi Mbak Umi menyebut ada kesederhanaan, ada kesungguhan, mencermati penderitaan rakyat. Hal-hal semacam itu kadang-kadang karena kita sudah agak lupa. Kalau kita membaca, sebetulnya masih banyak orang yang dalam kemiskinan ekstrim, itu masih banyak. Masih banyak. Saya terenyuh membaca Kompas, bagaimana di Pasar Beringharjo, Jogja, ibu-ibu yang sudah tua dengan membawa bakul menggendong berpuluh-puluh kilogram hanya dapat 35 dan 50.000 sehari. Dia nggak berani pulang ke Kulon Progo, nggak berani pulang ke tempatnya, karena kalau uang 50 untuk transport habis, maka dia tidurnya di emperan toko. Jangan lupa, leader sebetulnya adalah seperti itu yang harus dipikir. Jangan malah hedonisme seperti sekarang ini, pamer kekayaan dan lain sebagainya. Mari kita punya referensi moral, kita punya referensi sejarah
dan itu sangat penting bagi sustainability dan kelanjutan keindonesiaan kita. Nah, mungkin ini terakhir dari saya. Saya melihat, ya nanti akan disempurnakan Bu Musda, Mas Ulil, dan yang lain-lain. Jadi kalau saya melihat bagaimana tiga tokoh yang sedang mau kita bicarakan sebagai ideal type, sebagai uswatun hasanah untuk leadership Indonesia ke depan. Sudah barang tentu yang saya sampaikan ini tidak selengkap seperti yang disampaikan anak-anak muda, tetapi saya ingin meng-highlight itu. Pertama, ketiga-tiganya meskipun dia ya punya aktivitas masing-masing, punya followers masing-masing, tetapi ketiganya sebetulnya menyumbangkan apa yang saya sebut konvergensi, not divergensi, tapi konvergensi antara keimanan agama, distinctive values dengan kemaslahatan bersama, dan itulah kemaslahatan hidup berbangsa dan bernegara, itulah shared values. Antara distinctive values keagamaan apapun agamanya, apalagi Islam, dan shared values keindonesiaan, kebinekaan, itu dipertemukan oleh ketiga tokoh ini. Mungkin kita tidak begitu merasa, tetapi jasa mereka luar biasa di dalam mempertemukan dua nilai yang di beberapa tempat berseberangan. Karena itu maka fenomena-fenomena pemilu sejak 98, 2004, 2009, 2014, 2019, ya 2014 ya, 2019 agak gerunjal-gerunjal sedikit. Mudah-mudahan 2004 tidak terulang lagi yang 2019. Tetapi pemilu-pemilu yang ada di Indonesia relatifly berjalan lancar. Lihat kalau ada pemilu di Pakistan, apa yang terjadi? Bom-boman malah antar calon-calon pemimpinnya. Dan di beberapa tempat yang lain tidak usah saya sebut. Nah, disitulah maka bangsa Indonesia karena bisa mengkonvergensikan itu, maka sebetulnya bangsa Indonesia itu otonom dan berdaulat ketika masuk bilik suara. Black campaign atas nama apapun sudah ditutup dan otonom dia masuk ke bilik-bilik suara. Luar biasa. Jadi perjumpaan antara keimanan agama dan kebinekaan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara itu sangat kita rasakan dari Sabang sampai Merauke. Nanti Bang Yudi akan melanjutkan, itulah titik temu, itulah titik tumpu, itulah titik tuju. Nanti Bang Yudi yang akan melanjutkan. Yang kedua, demokrasi, pluralitas, dan inklusivitas tiba-tiba menjadi teori maslahah baru di Indonesia. Itu karena jasa-jasa beliau. Teori maslahah di dalam usul fikih, nanti Gus Ulil bisa melanjutkan ini. Saya kira belum pernah menyebut demokrasi, pluralitas, dan inklusivitas setajam yang diijtihadkan oleh tiga tokoh ini. Itulah yang kemudian Cak Nur menyebut alam bawah sadar kita adalah
kohesivitas sosial. Alam bawah sadar masyarakat archipelago adalah gotong royong. Bersatu. Itu yang disebut al-fitrah majbulah. Gus Dur menyebutnya itulah pribumisasi Islam. Luar biasa. Keywordnya itu nampak dari 3 tokoh itu. Buya Syafi'i, saya nggak tahu nanti siapa yang mewakili, kalau saya salah bisa dikoreksi. Buya Syafi'i itu melihat, membedakan antara proses peragian antara agama, budaya, dan sosial politik di Indonesia itu seperti gula, ketela, ragi, dan kemudian jadi tape. Jadi di Indonesia itu terjadi proses peragian yang luar biasa dan bukan proses ginju katanya. Luar biasa, masing-masing punya keyword yang luar biasa itu. Nah, yang ketiga saya kira saya lihat, tadi saya sebut kohesivitas sosial, dan itu adalah menjadi modal sosial dan modal kultural bangsa Indonesia. Tidak mudah mempunyai modal sosial dan modal kultural seperti yang kita miliki di Indonesia. Solidaritas keagamaan di beberapa tempat, mudah-mudahan di Indonesia tidak terjadi. Biasanya bercorak ta'ifiyah, biasanya bercorak madhabiyah, biasanya bertolak hizbiyah. Itulah sektarianisme, itulah primordialisme, itulah egoisme kelompok. Tetapi di Indonesia yang kita sadar dari sononya kita memang sudah berbeda, bermetaformosis itu menjadi solidaritas kemanusiaan dan solidaritas kebangsaan. Itulah preferensi sosial kultural, dan itu bukan preferensi politik. Maka kehadiran kita pada sore hari ini sebetulnya ingin menggarisbawahi bahwa preferensi sosial kultural itu sangat-sangat penting, dan otomatis negara sebetulnya harus berpikir seperti itu juga, bukan lalu kemudian segmented karena departemen, karena lembaga, karena kementerian. Luar biasa, repot sekali. Nah, tetapi kita bersyukur Indonesia masih ada sampai sekarang ini. Tahun 98 banyak sekali memprediksi apakah Indonesia akan mengikuti Yugoslavia. Dan ternyata tidak. Apakah Indonesia akan mengikuti Uni Soviet? Tidak. Padahal sangat dimungkinkan untuk seperti itu, tapi tidak. Mengapa tidak? Nah itu, anak-anak muda harus berpikir betul mengapa tidak terpecah menjadi 8 negara seperti Yugoslavia, teman Presiden Soekarno, Tito. Ada 8 negara sekarang kecil-kecil, Serbia, Bosnia, Herzegovina, Kosovo, Makedonia, Montenegro. Saya kemarin ke China, ke provinsi Xinjiang dengan teman-teman dari 12 negara Arab. Saya ketemu
perwakilan dari Bosnia dan Serbia, orang Muslim. Kita tidak bisa membayangkan zaman Tito itu, Balkan itu menjadi satu. Tapi kemudian runtuh dan terkeping-keping menjadi 8. Maka generasi muda, saya kira itu yang harus dilihat. Kita tetap harus waspada. Kita harus tetap hati-hati. Belajarlah dari negara-negara gagal. Na'udzubillah, ketika kita harus melihat bagaimana fenomena Afghanistan, bagaimana bom tiap minggu di Pakistan. Saya punya mahasiswa S3, ngambil S2 di Pakistan. Tapi dalam cerita di kelas dia selalu menyesal. Mengapa bom saling meledak di Pakistan? Dan itu di masjid-masjid juga. Maka perlunya solidaritas sosial itu tidak bisa ditawar-tawar. Sudah barang tentu tantangan-tantangan ke depan seperti yang disampaikan anak-anak muda tadi. Tentang neokapitalisme, hedonisme yang seperti itu selalu akan membayang-bayangi perjalanan bangsa. Gerakan-gerakan transnasionalisme dengan doktrin al-wala wal-barra, setia hanya kepada kelompoknya, tetapi tidak setia pada kelompok lain. Anak-anak muda harus selalu hati-hati, karena itu ada selalu di dalam perjalanan keindonesiaan kita ke depan. Untuk itu, last point, ada 3 yang perlu diteruskan dari apa yang sudah Cak Nur sampaikan, Gus Dur juga, dan juga Buya. Yang pertama, theological hospitality. Beramah-ramahlah, santunlah dalam kepelbagaian agama. Jangan sekali-kali memusuhi agama lain. Itu yang saya sebut theological hospitality. Penting sekali. Dan beliau bertiga adalah uswatun hasanah untuk itu. Maka tadi pendidikan disebut, kita tidak puas dengan cara pendidikan agama di tanah air, sama sekali tidak puas. Karena tidak ada literasi keagamaan lintas budaya. Nah, literasi keagamaan lintas budaya mestinya disebarkan dalam pendidikan formal, non-formal, dan informal, dan apapun. Dan termasuk organisasi-organisasi besar keislaman. Yang kedua, dengan mendengarkan 8 klaster tadi, saya ingin memberi judul bahwa anak-anak muda ke depan memang harus mempunyai ghirah keilmuan. Karena 8 poin itu adalah 8 klaster keilmuan yang harus menyatu, bukan terpisah-pisah. Orang India menyebutnya scientific temper. Itu penting sekali. Dan anak muda jangan hanya sekedar problem solving, tetapi yang diperlukan adalah kompleks problem solving. 8 itu adalah teranyam itu, terajut itu. Tidak bisa dipisah-pisahkan 8 poin yang Anda suarakan pada sore hari ini. Yang ketiga, leadership. Leadership, dan itulah yang disebut good governance, integritas
karakter, dan kepribadian. Kita miskin betul dalam hal ini. Sulit mencari teladan untuk itu. Maka anak-anak muda tidak boleh kehilangan akal ke depan. Bagaimana menjadi pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah. Tidak usah saya kasih tahu karena Anda lebih tahu dari TV. Bebas KKN, karena itu amanat reformasi. Tetapi justru itu yang berkembang biak pasca reformasi. Yang kemudian menjadi oligarki itu. Kemiskinan yang akut tadi itu, maka Buya menyampaikan dari 5 sila itu, sila yang paling yatim piatu, sila yang gak terurus adalah keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Tidak usah diperpanjang, selesai saja sudah. Itu saya kira pembuka untuk ini, dan nanti teman-teman yang lain saya kira akan menyampaikan unek-unek isi hati masing-masing. Terima kasih atas kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.